Di BP itu ya simpel aja memang. Saking simpelnya banyak orang nggak percaya. Ya. Saking simpelnya banyak orang nggak percaya. Mas Ahmad coba di YouTube nih ada berapa orang sekarang? Nah ini rumus dasar ya, sukses di BP ya, teman-teman baca dulu. MKF. Ada 893, Mas. Ya, berarti ada 1.800 orang nih sekarang yang mengikuti, Masya Allah. Ya, ini ini rumus dasar ya untuk sukses di BP. Ya, jadi kalau orang tanya kunci suksesnya apa Mas Ipo di BP? Ya cuma 3 huruf nih aja, MKF. Ya. Kita cek yang pertama, M-nya apa? Mengumpulkan massa. Kalau sekarang ya pakai online lah. Kita ajak dia seminar, ya, atau masuk di grup WA, ya. Pokoknya kumpulkan massa. Misal sebaliknya, kita masuk ke grup WA-nya dia, nggak apa-apa juga. Pokoknya di mana massa berada kita ke sana. Crowd sama dengan cash, ya. Kalau ada massa di sana, ada potensi cash di sana, ya. Jadi kumpulkan massa dulu, nggak bisa nggak. Karena kita jualnya ke orang kan, bukan tuyul gitu loh, ya kan. Jadi orangnya harus ada gitu. Ya, kumpulkan massa, kumpulkan orangnya. Yang kedua, knowledge, ya ilmu. Kuasai ilmu penjualan. Nggak ngerti ya nggak apa-apa, banyak nggak ngerti kok. Ya, tanya tuh yang menjualan 1.000 botol sebulan, ya itu awal-awal juga nggak ngerti kok. Awal-awal cuma 3 botol, 4 botol, 5 botol bisa, ya lama-lama bisa juga gitu. Ya kemudian fokus. Oke, balik lagi ke saya. Teman-teman ya silakan tanya itu saya bilang ya, mereka-mereka yang udah jual 500 botol, 1.000 botol, coba tanya mereka. Ya. Dulu awal-awal berapa? Contoh kayak Mas Ipang itu, awalnya 10 botolnya nggak nyampe. Ya, dan lama habisnya itu. Tapi sekarang udah bisa ratusan botol sebulan, 1.000 botol sebulan, udah bisa. Ya. Jadi orang yang kayaknya jago pun ternyata dulu ya biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Ya. Dan itu yang saya senang di BP. Saya merasa tuh apa ya menjadi solusi beneran ya. Saya merasa BP ini manfaat beneran. Kenapa? Banyak orang yang ya insya Allah gitu ya. Bukan kita merendahkan ya, tapi orang ini banyak yang biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Nggak ngerti bisnis ya. Kayak misalnya Mas Baikuni itu kan nggak pernah bisnis sebelumnya gitu ya. Tapi begitu join di BP bisa ratusan botol gitu. Nah, teman-teman sekarang yang merasa baru jual 5 botol, 10 botol nggak apa-apa. It's okay. Ada kabar baiknya ya menurut penelitian. Dulu saya tampilkan waktu kita milad pertama di BP. Ya, ada penelitiannya panjang ya, cuma di sini saya ringkas saja. Intinya gini, penelitian ini ngomong gini. Skill awalnya itu ya, sebelum kita terlatih kan belum dapat skill tuh, ya. Kita nggak bisa nih, misal kita nggak bisa berenang, ya, kita nggak bisa bawa mobil, kita nggak bisa bawa sepeda gitu. Kemudian kita berlatih, ya kita berlatih akhirnya bisa, akhirnya jadi skill, kan gitu ya. Skill ini kalau kita bisa, ya, apalagi dia melibatkan motorik, sekali kita bisa akan bisa selamanya. Ya, saya ulang ya. Contoh nih, teman-teman, coba saya mau tanya nih, yang bisa bawa sepeda, coba angkat tangannya, yang bisa bawa sepeda. Masa bawa sepeda aja nggak bisa ya? Nah, rata-rata kita bisa bawa sepeda, ya kan? Nah, walaupun kita udah 3 bulan nggak bawa sepeda, 6 bulan nggak bawa sepeda, tahu-tahu main sepeda lagi bisa. Bener nggak? Kalau benar coba ngangguk. Bener nggak omongan saya nih? Nah, walaupun 1 tahun kita nggak main, tahu-tahu main, ya bisa aja gitu. Nah, itu skill yang melibatkan motorik. Sekali bisa akan bisa selamanya. Lain kalau skill yang melibatkan kemampuan linguistik. Belum tentu bisa selamanya. Contoh, saya dulu bahasa Inggris terbaik di sekolah, number 1. Ya, bukan di kelas loh, di sekolah, number 1. Kalau Inggris terbaik di kelas saya. Number 1 juga. Ya, waktu SMA gitu. Ya. Jadi waktu SMP saya tuh terburuk di kelas, pas SMA saya tuh terbaik di kelas bahasa Inggris. Pas bahasa Prancis terbaik di sekolah. Tapi sekian tahun nggak dilatih, bahasa Prancisnya ya hilang. Karena itu skill yang melibatkan linguistik. Tapi skill yang melibatkan motorik, sekali bisa selamanya. Kalau sekarang bisa bawa mobil, sampai kapanpun insya Allah bisa bawa mobil. Bawa sepeda seperti itu, berenang juga seperti itu. Saya sering tuh kadang-kadang ya kayak sekarang nih, udah 6 bulan saya nggak berenang. Tapi insya Allah kalau saya nyemplung lagi nanti, insya Allah saya bisa berenang. Ya. Termasuk juga teman-teman yang mohon maaf, sekarang yang ngakunya nggak bisa jualan. Yang ngakunya awam banget. Yang ngakunya jiwanya bukan penjualan. Tapi kalau teman-teman, yes, aku mau berubah. Yes, aku mau latihan. Ya.
Nah, kalau teman-teman berani memutuskan itu, insya Allah ya bisa. Dan begitu bisa, skill ini akan bisa selamanya. Ya, jadi tenang aja. Yang ngakunya nggak bisa ya tenang aja. Pokoknya ada program ikuti, ada acara ikuti, gitu kan? Ya, Mbak Ayu bilang apa ikuti, ya kan? Mas Tri bilang apa ikuti, Mas Samad bilang apa ikuti, udah ikuti aja semuanya. Ya, ada Bu Muli, ada Bu Husna, ya, udah ikuti aja. Nah itu kan kita dikasih tahu tuh ilmunya semua. Kita praktekin jadi skill. Karena kalau ini kan ilmu ya, begitu praktek baru jadi skill. Kita latih terus lama-lama ya bisa juga kan. Akhirnya jadi skill beneran. Sekali bisa akan bisa selamanya. Ini ya saya kasih tahu ya buat teman-teman ya. Saya itu ini demi Allah ya ceritanya beneran ini. Saya itu waktu SMA berdiri depan kelas aja nggak berani. Serius loh itu. Makanya Pak mata pelajaran kesenian kan nyanyi ya. Ini guru saya tuh, waduh, saya tuh waktu itu kesel banget sama beliau tuh. Beliau itu ya wajib nyanyi siswa itu dan lagunya lagu dangdut. Asem banget rasanya. Dangdut ya dan wajib joget. Ya. Kalau salah satu ini nggak terpenuhi nilai 4. Digituin, saya gemes banget tuh sama dia tuh. Ya. Tapi tujuannya baru berapa tahun kemudian saya sadar. Tujuannya apa? Itu melawan kebekuan kita. Kita kan rata-rata nggak suka joget gitu misalnya ya. Ini mohon maaf ya, terlepas boleh nggak bolehnya gitu ya. Kita juga biasanya nggak suka dangdut gitu kan. Biasanya kita suka musik itu yang agak pop gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin ya musik itu Dewa, Gigi kayak itu gitulah ya. Sela gitu. Nah kita kan males tuh tiba-tiba suruh nyanyi dangdut, suruh joget depan kayak gitu. Aduh, males banget gitu kan. Sama guru dipaksa. Jadi melawan kebekuan kita gitu. Ya. Toh kan kamu di depan teman-temanmu sendiri gitu, ya. Udah bawa aja. Nah, saya nggak mau. Malu saya. Akhirnya dapat angka 4 waktu itu, ya. Nah, jadi saya tuh jenis yang berdiri depan kelasnya nggak berani waktu itu. Apalagi depan ini yang satu sekolah, wah saya nggak mau. Makanya kayak ada yang gantian gitu ya, pasukan untuk ngibarkan bendera gitu kan, saya nggak pernah mau dari dulu. Karena satu sekolah orang lihat, ya. Jadi kalau ngomong minder ya minder, ngomong nggak berani ya nggak berani saya. Nah, begitu saya kuliah, itu kan SMA tuh. Ya, ketika saya kuliah baru saya niat ini harus diubah. Ya, saya merantau waktu itu ke Malaysia, saya sendiri di sini nggak kenal siapa-siapa, saudara nggak ada, teman nggak ada, ya saya harus berubah ini. Dan saya berpikir ya saya harus bisa presentasi depan orang banyak. Karena waktu itu saya berpikirnya mau masuk perusahaan-perusahaan besar kan. Di perusahaan besar itu kan harus jago presentasi gitu. Ya saya terbayang tuh kayak di Google seperti apa, waktu itu Yahoo lah, Yahoo gitu. Ya di Apple seperti apa, di Microsoft seperti apa kan. Sering orang adu argumen gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya latihan tuh presentasi, tampil di depan umum. Lama-lama bisa juga. Sampai akhirnya jadi pembicara seperti sekarang. Tapi kan orang nggak ngerti, orang nggak paham bahwa dulu pun saya pernah tuh awalnya nggak bisa kan. Makanya teman-teman yang merasa dirinya nggak bisa jualan, nggak ngerti selling skill, nggak apa-apa. Ya, it's okay. Ikutin aja udah. Program yang ada ini ikuti aja. Bu Muli kasih jadwal, ikuti. Bu Husna kasih jadwal, ikuti. Ya, Bu Ayu kasih jadwal, udah ikuti gitu. Ya, nanti lama-lama bisa juga. Ya, nggak ada cerita yang nggak bisa. Ya kita ada kasih contoh di sini ribuan kok, bukan 1-2 orang. Ribuan sudah itu. Dan uniknya di BP ya, saya kan sebelumnya pernah bisnis juga. Teman-teman tahu lah, saya udah cerita sama teman-teman kan. Itu kan ada juga orang yang kecewa sama saya. Jadi mitra saya, tapi kecewa juga sama saya. Gitu. Ya. Mungkin salah saya, mungkin juga salah dia. Intinya dia kecewa aja udah. Ya. Tapi yang uniknya ya, teman-teman lihat di BP ya, komen-komen yang di Instagram, ya di Facebook, itu kan banyak yang ratusan dari mitra-mitra kita. Itu jauh-jauh, dan sebagian juga saya belum ketemu. Ya. Kan kita tiba-tiba pandemi kan, jadi ya nggak ketemu juga gitu kan. Tapi coba ya, satu pun tuh nggak ada yang kecewa loh ngomong. Ya. Jadi puas banget di BP ini. Dari segi selling skill meningkat, penafkaran meningkat, ilmu agama iya, ilmu parenting iya, ilmu anak iya, ilmu lain-lain kan, sampai fikih sholat pun diatur, ya kita siapin wadahnya gitu. Ya. Jadi tingkat kepuasannya itu tinggi sekali, Masya Allah. Saya juga nggak pernah menyangka bisa kayak gini. Dulu mitra saya cuma puluhan dan ratusan, paling mata 100 sekian. Sekarang kan ribuan tuh. Bagaimana cara ngontrol ribuan orang? Berat banget itu. Ya. Dulu aja berat, ratusan itu, makanya yang ratusan aja dulu ya 100 lebih loh maksud saya. Itu aja ada yang kecewa-kecewa kan. Ya. Akhirnya mereka ngomong ke saya, ada juga yang ngomong di sosial media gitu kan. Tapi yang sekarang ini mitra jauh lebih banyak, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang kecewa. Ya. Nah, jadi ini ekosistem ya, ini ekosistem ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada rasa kurang di BP nggak apa-apa, kasih tahu sama leadernya, kita upayakan adain gitu, insya Allah. Ya. Bahkan biasanya sebelum teman-teman minta kita udah adain gitu.
Makanya kita bikin kelas parenting, kelas fikih wanita, ya kan, macam-macam lah. Kayak apalagi tuh sebentar lagi yang kita mau undang adalah Profesor Kiai Haji Khalil Nafis, ya. Beliau adalah yang termasuk orang yang berkompeten ngeluarin fatwa di MUI. Beliau pengurus tinggi di MUI. Gak main-main itu. Ya. Jadi kalau ada orang bilang BP itu syubhat, ya, atau yang nggak benar, itu saya bilang nggak usah ditanggepin lah, udah capek kita ngobrolnya, kayak ngomong sama pohon, capek kan? Ngomong sama pohon 3 jam nggak ketahuan siapa yang menang kan? Udah tinggalin aja tuh pohon, udah capek kita udah. Mending cari orang lain udah itu. Ya. Jadi nggak main-main ini gitu loh, yang insya Allah, dan dia udah tahu saya, dan dia udah tahu BP gitu. Jadi dia karena tahu itu makanya dia mau diundang gitu, ya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya tadi, ya. Kuasai ilmu penjualan ya dan fokus ya. Bagi teman-teman, munculkan gambar berikutnya, nggak apa-apa.